Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dwi Putri Septiani dengan NIM 5090001230015. Dalam video ini, saya akan memaparkan pembahasan mengenai teori kepemimpinan situasional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di bawah bimbingan Bapak Dr. Usman Nur, SAG, MAG. Yuk kita bahas bersama untuk memahami bagaimana kepemimpinan dapat menyesuaikan diri dengan berbagai situasi. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar mencapai tujuan bersama. Dalam praktiknya, efektivitas kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh cara pemimpin berinteraksi dengan pengikut dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu, teori kepemimpinan berusaha menjelaskan pola dan gaya yang tepat agar kepemimpinan bisa berhasil dalam berbagai situasi yang berbeda. Salah satu teori yang menonjol adalah teori situasional, yang menegaskan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang selalu cocok untuk semua kondisi. Keberhasilan pemimpin sangat bergantung pada kemampuan menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kondisi, tugas, karakteristik pengikut, dan lingkungan sekitar. Dengan pendekatan ini, pemimpin harus mampu memilih kapan harus mengarahkan secara langsung, kapan memberi dukungan, dan kapan mendelegasikan tugas. Adapun contoh penerapan teori situasional dalam manajemen keperawatan. Dalam konteks manajemen keperawatan, teori situasional membantu manajer menyesuaikan cara memimpin berdasarkan tingkat kematangan dan kompleksitas tugas timnya. Dengan mengetahui kapan harus memberikan arahan langsung, kapan memberikan dukungan emosional, atau kapan mendelegasikan, pemimpin dapat memastikan tim bekerja lebih efektif dan respons terhadap tantangan yang muncul pun lebih tepat. Selanjutnya, tantangan dan kritik terhadap teori situasional. Meskipun teori ini sangat berguna, penerapannya tidak tanpa hambatan. Sulitnya mengukur tingkat kesiapan pengikut secara objektif dan bagaimana memprediksi kondisi saat ini membuat teori ini kadang terlalu menyederhanakan realitas organisasi yang rumit. Selain itu, perbedaan budaya juga menimbulkan tantangan dalam implementasi, karena gaya kepemimpinan yang efektif di satu budaya belum tentu berhasil di budaya lain. Selain situasi, kepemimpinan juga sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti kepribadian pemimpin. Karakter dan sifat seorang pemimpin menentukan bagaimana dia memimpin dan bagaimana tim merespon kepemimpinannya. Selain itu, lingkungan sosial dan budaya tempat organisasi beroperasi turut membentuk kerangka kerja pemimpin dan efektivitasnya dalam organisasi. Selanjutnya, pentingnya kepribadian pemimpin dalam kepemimpinan efektif. Pemimpin dengan kepribadian yang terbuka, stabil secara emosional, bertanggung jawab, dan memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, cenderung mampu menciptakan suasana kerja yang mendukung pembelajaran dan inovasi. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa karakter karyawan yang dipengaruhi oleh lingkungan organisasi juga meningkatkan keterlibatan kerja yang semuanya berakar pada kualitas kepemimpinan yang efektif. Dari kesimpulan keterkaitan teori dan faktor kepribadian, dari penjelasan tersebut, jelas bahwa kepemimpinan yang efektif adalah hasil dari penyesuaian gaya kepemimpinan terhadap situasi yang berubah-ubah, serta peran penting kepribadian pemimpin yang matang. Kedua aspek ini saling mendukung untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, fleksibel, dan inovatif sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik.